Aja. Iya karena emang lagi-lagi kedatangannya cuma satu. Kalau silaturahmi tempatnya itu dan saat ini saya kayak lagi ketemu guru agung gitu. Masya Allah. Masya Allah. Karena sesuatu yang saya tidak pernah temui dalam keilmuan saya gitu ya, misalkan dapat dari sini gitu. Jadi kan ada beberapa apa namanya kajian-kajian tausiah-tausiah yang sudah saya tonton, belum saya temukan kalimat yang saya tadi dapat itu. Dan itu sesuatu buat saya. Kalau kita belum pernah mengetahui tapi kemudian tahu dari seseorang yang lebih tahu, itu ilmu namanya, ya kan? Seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini saya dapat ilmu yang plus gitu, plus. Dan dalam artian kita itu kalau guru itu kan pada siapapun, yang penting ada gitu ilmunya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, cuma saja itu. Jadi inspiratif sekali lagi saya. Simpel sih, kalau pengen hidupnya enak. Apa? SSI. Apa itu? SSI. SSI kita tanamkan dalam hati. Tanamkan dalam hati. Sebelum kita beramal, sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, Iya. kita belajar dulu ilmu tentang SSI. Sabar gitu ya. SSI itu sabar, syukur, ikhlas. Oh, sabar, ikhlas. Sabar di saat kita sedang diuji, Iya. bersyukur apa yang kita miliki, Iya. ikhlas apa atas segala hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Ikhlas, nggak cuma cukup untuk sedekah saja, enggak. Ikhlas, kita bekerja ikhlas, kita menjalani hidup ini ikhlas, kita menerima semua ujian-ujian Allah ini dengan ikhlas. Ikhlas. Iya, sabar. Sholat ikhlas, puasa ikhlas, melakukan amalan-amalan yang baik itu ikhlas. Kalau orang yang sabar, di dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang sabar. Kalau orang yang bersyukur, sesungguhnya Allah akan menambahkan rezeki orang-orang yang bersyukur. Ya. Orang yang bersyukur akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang sabar akan mendapatkan ketenangan. Orang yang ikhlas akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu kebaikan terlihat sedikit, tapi manfaatnya banyak. Iya. Saya sendiri belajar ikhlas gitu ya kan, dengan ceramahnya Abi gitu ya. Jadi kita mengalami satu kejadian yang membuat kita jadi apa namanya? Jadi tadi merasa kehilangan segala macam. Kalau kita tangisi, kalau kita sesali, itu memang sudah terjadi gitu ya. Kayak gitu. Jadi kejadian-kejadian itu jadi satu pelajaran. Saya mobilnya itu jebret gitu. Cuman gara-gara hindarin orang supaya, tapi mobilnya akhirnya jadi rusak bener. Nah, baru beli mobil, dipinjam ditabrakin sama temen gitu ya. Ini ada platnya kan ditabrak. Nah, jadi hilang waktu itu juga kehilangan kendaraan tuh. Karena saya dengerin kata gitu ikhlas rusak. Jadi ikhlas saja. Akhirnya Allah memang gantinya lebih baik lagi gitu. Seperti itu. Karena ikhlas tadi itu ya. Iya. Yang pernah mengalami kejadian jadi akhirnya sesuatu yang menimpa kita dengan kondisi apapun ya. Tapi kadang-kala ya kesabaran itu menguji saya gitu ya. Kesabaran dalam soal ketiadaan material. Dan itu harus sempurna. Harus sempurna. Harus tiga-tiganya, nggak bisa satu aja. Banyak orang sabar tapi nggak syukur. Banyak orang bersyukur tapi nggak sabar. Banyak orang yang sabar, syukur tapi nggak ikhlas. Oh, iya. Harus tiga-tiganya. SSI-nya itu. Iya, karena itu intisari tauhid. Intisari tauhid. Sabar, syukur, ikhlas. Mencerminkan kepada akhlak. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Allah nggak suka. Ada orang berbuat baik sama Allah, tapi berbuat buruk sama manusia. Allah nggak suka. Allah nggak suka juga berbuat baik sama manusia, tapi tidak berbuat baik sama Allah.
tidak menjalankan perintahnya, nah, itu tidak menjauhi larangannya, itu Allah nggak suka. Iya, iya. Harus berserentak. Sinergi gitu ya. Iya. Hablum minanas, hablum minallah gitu ya. Hablum minanas, hablum minallah. Nah itu SSI tadi, sabar, syukur, ikhlas. Nah, karena di surga itu tidak ada orang yang tidak sabar. La tabdok, kata Rasulullah. Janganlah kalian marah. Jangan marah. Gitu ya. Kalau marah nanti tidak masuk surga. Oh iya. Saya sering marah. Jangan. Sabar. Marah sama istri sama anak itu. Jangan. Saya minta itu. Tidak boleh ya. Anaknya cantik begini soleha. Ya Allah. Oh iya, Masya Allah. Saya sering jujur, sering marah sama. Dan dakwah yang paling baik itu nggak hanya dengan dakwah dengan lisan, dengan ucapan tidak, tapi dengan kecintaan dan kasih sayang. Tunjukkan bahwa kita ini seorang laki-laki yang memiliki emosional tinggi, ya. Tunjukkan kepada anak istri dengan kecintaan yang lemah lembut, kasih sayang dan lemah lembut. Semakin berilmu, semakin jadi ilmunya, semakin dalam dia mendalami ilmu agama Islam, semakin lembut, semakin cinta, semakin sayang sama anak istri. Tapi kalau semakin kasar, berarti ilmunya semakin berkurang, imannya semakin melemah. Tapi kalau misalkan dia semakin lembut, semakin baik, semakin cinta, itu tandanya ilmunya semakin tinggi, derajatnya semakin. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dimarahi istrinya dia diam saja. Sampai para sahabat bertanya, "Wahai Umar, engkau adalah manusia yang paling disegani, paling dikhawatirkan dan paling ditakuti." Tiga dia tuh gelarnya tuh. Disegani, dikhawatirkan, khawatir nanti dipukul Umar, khawatir nanti ditusuk sama Umar pakai pedang, disabit pakai pedang, mati kalau sabit pakai pedang. Umar itu paling ditakuti. Iya, gitu. Kalangan itu ya. Tapi ketika istrimu marah-marah dan ini para sahabat mendengar suara bentakan istrinya itu, marahnya itu. Kok diam saja? Kenapa? Wahai Umar gitu. Dipanggil istrinya, dipanggil oleh Umar. Istriku kemari. Para sahabat bertanya, kenapa Umar diam saja ketika istrinya marah-marah? Bagaimana mungkin aku membalas marahnya istriku? Sedangkan kesalahannya cuma satu, yaitu marah. Dan kebaikannya sangat banyak. Kesalahan itu harus dibanding-bandingkan dengan kebaikan. Teorinya gitu ya. Kebaikannya yaitu telah melahirkan anakku, telah mengurus anakku, mengurus rumah tanggaku, mengurus rumahku, membantu kesibukanku. Terkadang aku lupa membawa handuk masuk ke dalam kamar mandi, istriku yang mengantarkan handuk. Terkadang aku lalai untuk beribadah, istriku yang mengingatkan. Dan begitu pula aku mengingatkan istriku ketika istriku lalai. Nah, jadi saling mengingatkan, saling melengkapi. Rumah tangga itu yang sakinah mawaddah warahmah, saling melengkapi dalam hal kekurangan. Iya, iya. Bukan mencari kesempurnaan ya. Nah, Iya, iya, iya. manusia nggak ada sempurna. Masya Allah. Jadi kita saling melengkapi, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu. Bahkan tidak ada satupun dalil yang ditemukan ngurus rumah, nyuci, gosok, nyetrika, ngepel, cuci piring, kewajiban istri. Tidak ada. Nggak ada dalil yang mengatakan istri ini Wajib cuci baju itu. Tidak ada. Nggak ada dalil atau hadis pun nggak ada. Nggak ada. Dalil hadis nggak ada. Tapi kenapa bebannya ke semua gitu ya? Sama-sama. Iya, Itu kenapa bekerja sama-sama. Boleh seorang budak boleh. Ketika anak dia istrinya repot ngurusin anaknya, cari seorang budak ya itu membantu, misalkan karyawan apa. Kalau di zaman Rasulullah kan nggak ada istilah pembantu, itu nggak ada, budak tuh. Kata-katanya. Karena ini ada pada masanya memang seperti itu. Budakan. Iya. Masa itu masa itu. Jadi dalam perbudakan itu memang diadakan gitu. Jadi terima kasih hari ini saya sudah luar biasa.
Saya juga banyak terima kasih, alhamdulillah dapat rezeki yang tak disangka-sangka, masya Allah. Ya, sekali lagi saya Lagi minta bantu. membuat waktunya gitu. Oh enggak lah, Istirahat. enggak, saya minta maaf Pak. Tadi saya datang ke sini telat, Enggak. saya minta maaf. Karena lagi istirahat ternyata saya pikir lagi ada Masya tamu Allah. lagi nanti. Nah, jadi begini, banyak yang perlu kita perbaiki. Jadi tidak perlu kita